Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 2 SMP 11 Mandau kelas 71. Ya, selamat datang di rumah Bapak. Sebelumnya saya boleh mengenal nama Bapak dulu? Ya, nama Wawan Gunawan. Apalagi? RW dan RT berapa? RT 06 RW 24, Kelurahan Ayu Jamban, Kecamatan Mandau. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak sekeluarga telah menyediakan waktu silaturahim untuk kami bersama teman-teman ke rumah Bapak, yaitu dalam rangka melaksanakan tugas dari guru PKN kami tentang norma di dalam kehidupan bermasyarakat Ya, yang Bapak pimpin sekarang ini. Dan perkenalkan terlebih dahulu, saya Aurel bagian dari ketua, dan ini Dimas bagian sekretaris, dan itu Kuntum bagian dari kameramen, dan ini Raisa dan Yusuf dan Faris bagian dari anggota. ya, Untuk mengambil dokumentasi rekaman berupa video dan wawancara nantinya untuk bukti kerja kelompok kami. ya. Ini ada sagu hati atau oleh-oleh buah tangan dari kami, mohon diterima Pak. Ya, terima kasih. Bisa kita mulai wawancaranya Pak? Silakan. Pada hakikatnya, suatu norma dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Untuk itulah setiap norma memiliki dua macam sifat. Dua macam sifat itu yaitu sebagai berikut. Satu, bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia melanggar norma tersebut. Dua, bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka ia melanggar norma tersebut. Di mana jenis norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara terbagi menjadi 4 macam, yaitu 1 norma agama, 2 norma susila, 3 norma sosial, 4 norma hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara Bapak memperkenalkan tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat? Jawabannya Pak. Ya, memberi arahan kepada anak-anak remaja termasuk kepada orang tuanya supaya bisa mendidik atau memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Termasuk tadi mungkin disekolahkan atau dibawa ke sekolah agama. Terima kasih atas jawabannya Pak. Lalu kita lanjut yang kedua. Pelanggaran norma apa saja yang sering Bapak jumpai dalam kehidupan masyarakat di lingkungan Bapak? Lalu bagaimana Bapak menyelesaikannya? Kebanyakan di tempat Bapak di sini kebanyakan sering bergerombol di waktu-waktu jam belajar, ya kan? Termasuk di jam-jam waktu-waktu ibadah. Nah, untuk mengatasinya, Bapak memberi peringatan yang baik pada anak-anak dan memberikan kepada orang tuanya supaya bisa menyesuaikan dan memberikan arahan supaya tidak terjadi dalam bergolong-golan di waktu-waktu jam-jam sekolah atau jam-jam malam mengganggu lingkungan jam istirahat orang lain. Dan alhamdulillah selama ini di tempat Bapak aman-aman aja, baik-baik aja. Terima kasih Pak. 3. Apa saja kira-kira pelanggaran yang sering dilakukan dalam norma agama dalam kehidupan keluarga selain melalaikan ibadah dan bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya sama dengan tadi ya. 4. Salah satu contoh norma susila adalah seorang anak sering berbohong kepada orang tuanya. Menurut Bapak, bagaimana cara menanggapi hal ini? Coba tolong jelaskan pada kami. Pada intinya pembohongan itu mungkin ada contoh, kadang-kadang orang tua juga suka sering berbuat berbohong, memang tidak merasa berbohong itu. Jadi anak-anak kadang-kadang mencontoh seperti itu, ya kan? Contoh seperti anak-anak, didangi sama tamunya, ya bapak nggak ada di rumah, ibu nggak di rumah, kan? Pada ada. Nah itu sebagai contoh yang tidak baik kata anak, ya. Jadi pada intinya untuk tidak berbohong itu pada orang tua juga yang pada utamanya, nanti di lingkungan. Ya. Ya. 5. Apa yang Bapak lakukan saat melihat seorang remaja melakukan kesalahan dalam norma hukum, seperti contoh seorang remaja memakai sepeda motor secara ugal-ugalan
dan menyebabkan tabrakan kepada orang lain sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Coba jelaskan. Bapak kalau ada terjadi seperti itu ditegur dulu, utamanya kalau sekali dua kali tidak ini langsung diambil orang di orang tuanya, dijemput, disediakan sama orang tuanya sama anaknya untuk tidak melakukan hal demikian lagi di kedepannya. 6. Banyak sekali remaja yang sudah tidak mengenal kesopanan, di mana ini sangat mencederai norma sosial. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Ya, lingkungan emang menentukan, terutama bukan lingkungan, terutama di keluarga yang menentukan, utamanya emang orang tua yang akan lebih utama untuk mendidik anak-anaknya, dan di lingkungan juga pengaruh, termasuk mungkin di segi agama, ya, dan alhamdulillah juga mungkin di sekolah juga bisa membantu untuk itu, ya. 7. Bagaimana kondisi lingkungan masyarakat di sini, Pak? Apakah para remaja atau pemuda sudah melanggar norma hukum seperti penyalahgunaan narkoba? Coba jelaskan. Memang di sini Bapak belum temui narkoba karena ya alhamdulillah tidak ada lah. Tidak ada di Bapak ya, yang Bapak tahu tidak ada ya. 8. Apakah di lingkungan Bapak pernah terjadi tindak pidana pencurian? Pernah. Itu aja, udah. Pernah. 9. Menurut Bapak, apakah boleh di masyarakat melakukan pungli atas nama suatu kegiatan, misalnya penggalangan dana untuk orang sakit yang mana tanpa seizin dari Bapak? Bagaimana tindakan Bapak? Di tempat Bapak tidak boleh, harus ada izin dari Bapak dulu, karena Bapak akan melihat kepentingannya, kondisi yang apa yang akan dibantunya gitu kan. Jadi sebaiknya ada izin dari RT dulu, dari Bapak dulu, ya. 10. Bagaimana cara Bapak jika ada laporan dari salah satu masyarakat yang mengadu tentang dirinya yang difitnah oleh tetangganya sendiri? Bagaimana Bapak menyikapinya? Akan dipanggil kedua belah pihak di lingkungan RT, dan akan ditanya satu persatu apakah betul atau tidaknya, karena itu kan kadang-kadang tipe yang bukan gitu kan. Jadi Bapak akan panggil kedua belah pihak. Terima kasih, Ya. Pak. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak sekeluarga. Semoga apa yang kami tanyakan dapat bermanfaat bagi kita semua dan mengambil hikmahnya sehingga kita dapat untuk berupaya lebih baik lagi. Dan sekali lagi mohon maaf jika kedatangan kami mengganggu aktivitas dan menyita waktu atas perkenannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua. Ya, terima kasih ya sudah dapat yang sudah datang ke Bapak untuk bersilaturahmi, dan mohon juga kalau ada jawaban Bapak yang tidak berkenan atau tidak tepat pada sasaran, mohon dimaafkan ya. Ya. Sebelumnya kami boleh meminta pesan dan pesan untuk kami, Pak? Pesan-pesan ya itu jaga pesan-pesan, pokoknya ibadah yang baik nak, ya kan? Karena masa depan masih banyak dan masih jauh, ya kan? Jangan sekali-kali ngikutin kawan-kawan yang tidak baik ya. Izinkan kami pamit dan undur diri. Semoga kita semua diberi keberkahan. Ya, kami amin. Semoga namanya belajar yang baik, ya, yang pintar, mencapai apa yang cita-citakan ya. Terutama bakti kepada orang tua ya. Jadi keutamanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Rasul Muhammad, taat orang tua. Karena apa? Yang melahirkan kita orang tua. Jadi sampai kapanpun orang tua tidak akan ada istilahnya bekas orang tua. Tidak ada kan? Ini bekas ibu, bekas bapak ya. Orang tua yang utamakan ya. Kita sholat kepada Allah, dan untuk ibadah jangan sampai kita melupakan, misalkan kita ya udah nantilah, mungkin masih ada kewajiban kita melakukan sholat, jangan sampai kita tidak sholat ya. Walaupun kita masih belang-belang sholatnya ya, karena sholat itu akan memberikan menuntut kita baik di dunia dan akhirat. Karena apa yang nanti kedepannya, sholat itu yang utama dihisab. Apa kita sholat atau tidaknya, yang lain akan mengikuti. Kita sholat dulu ya, karena itu kewajiban kita kepada Allah. Karena bagaimana nikmat Allah kepada kita, nah kita dengan sholat itulah untuk bersyukur dan berkata kepada Allah. Ya, sholat walaupun kita belang-belang, misalkan sekarang sholat zuhur, besok mungkin asar gitu. Yang penting kita jangan sampai tidak sholat, ya. Nanti sudah itu barulah kita laksanakan tiap waktu bagusnya kan, ya.
terutama orang teman sampai yang melakukan orang tua ya, ikuti apa perintah orang tua, ikutin, karena di orang tua itulah kita berkah, itu ada orang di orang tua ya, ya belajar yang baik ya, yang pintar, karena hidupnya masih panjang ya. Tetap pesan dari Bapak ya, yuk baik-baik ya, yuk terima kasih ya. Terima kasih Pak atas kesan dan pesannya. Sesudah itu kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini.